Hai semuanya, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang interpolasi. Interpolasi itu teknik mencari harga atau nilai suatu titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Misalkan saya punya data interpolasi jarak tempuh terhadap waktu. Kita bisa melihat di dalam tabel ketika jaraknya 50 meter, waktu yang dibutuhkan 3 detik. Ketika jaraknya 90 meter, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh itu adalah 4,2 detik. Berapa jaraknya ketika waktu tempuhnya 3,25 detik? Berdasarkan data ini kita bisa mencari. Begitu juga misalkan teman-teman ingin mengetahui ketika jaraknya 45 meter, berapa detik waktu tempuhnya. Dengan pola interpolasi, dengan data interpolasi, teman-teman bisa mencari itu. Interpolasi ada beberapa jenis, yang akan saya bahas adalah interpolasi linear terlebih dahulu. Ini adalah interpolasi linear. Teman-teman juga sudah tahu bahwa persamaan garis lurus, misalkan dia mempunyai dua titik P1 dan P2, dan kita ingin mencari titik nilai Q di berapa X dan Y-nya, maka kita akan melibatkan operasi dari X2, Y2, X1, dan X1, sehingga persamaannya didapat adalah Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 tambah Y1. Ini algoritma interpolasi linear. Yang pertama kita tentukan dulu dua titik P1 dan P2 dengan koordinatnya masing-masing, berapa nilai X1 Y1-nya dan X2 Y2-nya. Lalu yang kedua kita tentukan nilai X yang ingin kita cari. Yang ketiga masukkan ke rumus menghitung nilai Y dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 tambah Y1. Yang keempat kita baru dapat menampilkan nilai titik yang baru. Sebut saja itu adalah nilai Q dengan koordinat X, Y. Misalkan ini, saya punya data tentang X dan Y di sini. Kalau kita lihat, teman-teman dapat lihat hubungan polanya seperti apa X terhadap Y. Ini kuadrat ya. Ketika X-nya min 3, Y-nya 9. X-nya min 2, Y-nya 4. Sampai X-nya 7, Y-nya 49. Persamaannya ini bisa dikatakan persamaan Y sama dengan X kuadrat. Nah, tentukan harga ketika X-nya adalah 6,5. Teman-teman bisa melakukan berbagai cara. Yang pertama, 6,5 itu terletak di antara X berapa? X6 dan 7 bisa, X5 dan 7 juga boleh, X4 dan X7 juga boleh, X1-nya 3, X2-nya 7 juga bisa, bahkan ketika X-nya 0 dan X2-nya 7 juga itu bisa. Misal, saya mempunyai alternatif yang pertama, X-nya 6,5 yang ingin kita cari antara X sama dengan 6 dan X sama dengan 7. Pakai rumus kita masukkan ya. Lalu cara yang kedua, saya memakai X-nya di X1-nya 1, X2-nya 7. Kita coba cari pakai Excel. Baik, alternatif 1, kita kan ingin mencari nilai X 6,5. Nilai X 6,5 ada di antara 6 dan 7. Maka kita pakai XK sebagai X1 6, XK plus 1 sebagai X2 7. Kita hitung Y-nya. Y sama dengan YK, Y1 36 ditambah X nilai yang kita cari 6,5 dikurangi XK X1 6 dibagi XK plus 1 X2 7 dikurangi XK X1 6 dikali YK plus 1 Y2 49 dikurangi YK Y1 adalah 36. Lalu alternatif kedua, X1-nya di sini 1, X2-nya 7. Kita hitung
YK-nya 1 ditambah X 6,5 dikurangi XK 1 dibagi XK plus 1 7 dikurangi 1 dikali YK plus 1 49 dikurangi YK Y1 1 nilainya 45. Kemudian kita hitung errornya. Kalau kita lihat pola X terhadap Y, ini polanya adalah Y sama dengan X kuadrat. Jadi ketika nilai X-nya 6,5, teman-teman bisa hitung berapa nilai Y-nya. Kalau polanya X kuadrat berarti kan 6,5 dikuadratkan. 42,25 nilai yang sebenarnya. Lalu dengan pola interpolasi, kita mendapat nilai 42,5 dan 45 dengan dua alternatif. Kita hitung errornya, mana yang lebih sedikit. Kali 100%, 25% errornya. Lalu yang ini absolut kali 100%, 275%. Dari nilai ini, apa yang kita dapatkan? Jika kita bandingkan kedua hasil tersebut, kita akan lihat kesalahan mutlak ketika Y-nya 42,5 itu hanya 25%, ketika Y-nya 45 itu tinggi sekali, 275%. Artinya terlihat bahwa nilai Y 42,5 lebih akurat. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil interval antara titik data, hasil perkiraan interpolasi akan semakin baik. Terima kasih banyak, selamat belajar, selamat mencoba.